Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya mencari reaksi perletakan jika bentuk struktur kita adalah rangka batang. Telah kita pelajari sama-sama bahwa bentuk struktur kita ada yang dikatakan berbentuk balok dengan tumpuan sendirol. Oke, kemudian ada yang berbentuk portal. Dan yang ketiga ini berbentuk rangka batang. Ya, rangka batang ini biasa kita lihat di kuda-kuda atap ataupun di jembatan rangka baja. Ya, seperti itu. Nah, ini misalkan ada contoh, kita ambil bentuk yang paling sederhana untuk agar kalian bisa mengerti filosofinya dulu, baru nanti kita masuk ke bentuk yang biasa digunakan di lapangan. Oke, seperti yang telah dijelaskan di video-video sebelumnya, bahwa pada saat kita awal eh, mengerjakan, maka ada 5 tahapan yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah, yaitu kita harus menggambar soalnya selengkap mungkin. Jadi kita menggambar kembali soalnya ini, ya, kemudian kita memberi inisial, yaitu A, kemudian B, seperti itu. Kemudian kita menggambarkan reaksi perletakan yang arahnya terserah kita terlebih dahulu. Nah, kalau sudah lengkap, baru kita masuk ke yang kedua, yaitu menggambarkan reaksi perletakan. Nah, karena di sendi ada 2 reaksi perletakan, maka kita gambarkan 2 dengan arah terserah kita. Kemudian, ini belum ada ya, baru mau dicari. Nah, kemudian eh, di sebelah B itu roll sehingga hanya satu reaksi perletakan yaitu vertikal. Nah, kemudian langkah ketiga kita sudah menghitung sigma momennya harus sama dengan 0. Oke, kita mulai sigma momen sama dengan 0. Ingat di sini kita harus memberikan anggapan. Kita gunakan anggapan yang kita sudah sepakati bahwa searah jarum jam itu plus. Baru dia di titik A, berarti RBV itu akan menyebabkan putaran berlawanan arah jarum jam, kemudian P2 searah jarum jam, kemudian P3 juga searah jarum jam. Oh sorry, P1 adalah searah jarum jam. Sehingga RBV minus, P2 plus, dan P1 plus. Jaraknya terhadap titik A. Ya, jadi ingat jaraknya terhadap titik A. Ternyata RBV yang didapatkan adalah plus 3,5 satuannya ton ya. Nah, karena dia plus, maka pada saat kita mau memberikan arah di sini, apakah arahnya ke atas atau ke bawah? Kan kalau reaksi perletakan dia vertikal, berarti ada 2 arah, dia bisa ke atas atau ke bawah. Karena kita dapatkan nilai plus, maka anggapan gambar kita tadi betul. Yang nomor 2, langkah nomor 2. Langkah nomor 2 kita gambarkan RBV itu ke atas. Berarti feeling kita sudah benar. Sehingga nanti kita gambarkan dia ke atas. Oke, jadi ternyata dia ke atas. Kemudian lanjut lagi untuk sigma B sama dengan 0. Sama juga bahwa kita harus memberikan anggapan. Kemudian sekarang titik acuannya adalah B. Nah, kalau B berarti RAV akan memberikan searah jarum jam. Kemudian P1 searah jarum jam. Kemudian P2 berlawanan arah jarum jam. Jadi RAV dia searah jarum jam, kemudian P3 searah jarum, sorry P1 searah jarum jam, kemudian P2 yang berlawanan arah jarum jam. Maka RAV plus P1 plus
kemudian P2 yang minus. Oke, nah kemudian akhirnya akan kita dapatkan hasil yaitu, berarti ini ada salah di sini ya. RAV kali 5 kita perbesar sedikit ya. RAV 5 plus, saya perbaiki dulu biar tidak banyak mengambil waktu. Oke, jadi karena di sini kesalahan tanda, dia adalah plus, berarti RAV kali 5 sama dengan 7,5 dikurang 10 minus 2,5 dipindah ke kanan menjadi plus, sehingga RAV plus. Nah, arah plus itu menandakan bahwa gambar RAV kita tadi di langkah kedua itu benar. Dan kita lihat ini arahnya ke atas, maka kita beri arah ke atas. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita mencari sigma H sama dengan 0. Oke, di sigma H sama dengan 0. Oke, di sigma H sama dengan 0. Jadi langkah berikutnya adalah sigma H sama dengan 0. Nah, di sini kita harus beri anggapan. Nah, kita sepakati kalau ke kanan dia plus. Oke, nah sigma H di sini yang ikut adalah hanya gaya horizontal. Kita lihat gaya horizontal ada RAH dan P1. Berarti kita tulis RAH, RAH dan P1 sama dengan 0. RAH ke kiri berarti minus karena anggapan kita ke kanan yang plus, dan P1 plus karena sama dengan anggapan arah kita bahwa kalau ke kanan dia plus. Sehingga RAH kalau kita pindahkan berarti dia sama dengan plus P1. Oke, P1-nya adalah 3 ton. Nah, sekarang karena dia plus, berarti anggapan gambar kita benar di langkah 2. Anggapan kita ke kiri, maka kita berilah dia kiri. Oke, sudah ada semuanya, ada RAV, ada RBV, dan ada RAH, maka sudah bisa kita kontrol langkah kelima, yaitu kita kontrol dengan sigma V sama dengan apakah sigma V sama dengan 0. Di sini adalah muncul tanda tanya. Apakah sigma V-nya sama dengan 0? Nah, anggapan kita, misalkan ke atas itu adalah plus. Nah, yang ikut di sini adalah hanya gaya vertikalnya saja. Kita lihat ke soal, gaya vertikal itu ada P2, ada RAV, dan ada RBV. Jadi hanya 3 saja. Sama dengan 0. Oke, P2 arahnya ke bawah, berarti minus karena anggapan kita ke atas baru plus. Kemudian RAV plus karena arahnya ke atas. Kemudian RBV plus karena arahnya ke atas. Nah, ini yang harus kita tahu apakah dia 0 atau tidak. Oke, P2-nya 4. RAV-nya 0,5. RBV-nya 3,5. Ternyata memang dia 0. Berarti terbukti perhitungan kita, reaksi perletakannya sudah benar. Inilah contoh dari perhitungan reaksi perletakan untuk di rangka batang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.